Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hari ini dengan OTK Sarana dan Prasarana. Ibu akan mengulas kembali terkait materi inventarisasi sarana dan prasarana yang minggu lalu kelompok 3 sudah menjelaskan inventarisasi oleh kelompok 3 Gina, Vela, Herliana, dan Gilang ya. Oke, kita lihat pengertian dari inventarisasi. Nah, inventarisasi sarana dan prasarana itu kita lihat yang pertama adalah bahasa dasarnya itu adalah inventaris. Inventaris yang artinya adalah daftar barang-barang ya. Jadi daftar barang-barang sebentar. Oke. Nah, daftar barang-barang atau bahan penata usahaan barang milik atau kekayaan suatu organisasi. Nah, oke, jadi bisa kita lihat menurut para ahli itu ada Ibrahim Bafadal menjelaskan inventarisasi itu adalah pencatatan dan penyusunan daftar barang milik negara secara sistematis ya. Jadi pencatatan dan penyusunan daftar barang, bukan barang-barangnya yang disusun tapi daftarnya, nama-namanya. Sedangkan menurut Deliangji itu inventarisasi adalah sebuah daftar yang memuat nama-nama barang milik instansi. Jadi daftar ada nama-namanya kalau kata Deliangji. Kalau kata Ibrahim tadi kan pencatatan daftar barangnya. Sedangkan menurut Lukas itu adalah kegiatan untuk menyediakan data ya, data atas semua logistik. Jadi inventarisasi ini adalah pencatatan atas nama-nama barang ya. Nah, bisa kita lihat inventarisasi ini adalah kegiatan yang meliputi pendaftaran, penyusunan atau pengaturan barang-barang milik negara atau daerah serta melaporkan pemakaiannya kepada pejabat yang berwenang. Nah, itu pengertian terkait inventarisasi. Lalu, apa sih inventarisasi sarana dan prasarana? Nah, inventarisasi sarana dan prasarana ini adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik organisasi ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib ya. Nah, kemudian kita lihat ada tujuan, manfaat, dan dasar hukumnya. Nah, tujuannya itu yang pertama kita lihat menjaga dan menciptakan tertib administrasi ya. Tertib administrasi di sini ketika nanti ada laporan nih dari pihak atas pasti ingin melihat mana nih jumlah daftar barang-barang yang ada di instansi yang sedang kalian kelola seperti itu. Jadi pelaporannya gampang. Jadi ini loh administrasinya ini daftar list barangnya gitu. Nah, kemudian menghemat keuangan dalam hal pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Nah, kenapa demikian? Karena kalau misalnya tidak dicatat nih, tidak ada list barang-barangnya, kemudian tiba-tiba pas dicek barang nggak dicek, diperkirakan bahwasanya barang itu hilang ataupun misalnya nggak ada nih barangnya, padahal di daftar ada nih, cuman karena nggak ada daftar makanya beli lagi yang ternyata ada. Sama kayak kalian kalau misalnya punya skincare terus kalian ngerasa skincare kalian habis nih, ternyata setelah beli pas pulang ternyata masih ada barangnya itu. Nah, jadi kalian bisa menghemat keuangan dengan adanya inventarisasi, jadi ada catatannya gitu. Sedangkan untuk pemeliharaan, kalian bisa cek secara berkala kan, itu barang-barang mana aja nih yang butuh perawatan ekstra, mana yang cuman perawatan sehari-hari aja gitu. Jadi nggak yang semua dilakukan perawatan ekstra yang harusnya itu nggak mengeluarkan biaya sebanyak itu gitu. Kemudian penghapusan. Nah, ketika barang-barang yang dicatat ini dicek nih secara berkala ya kan, barang-barang mana aja yang rusak. Nah, ini bisa dilakukan penghapusan. Jadi nggak capek deh ngeluarin uang sebanyak mungkin untuk menghapus. Nah, karena udah ada catatannya gitu di inventarisasi. Kemudian pedoman untuk menghitung kekayaan. Nah, jadi dengan adanya pencatatan inventarisasi, suatu organisasi itu bisa
memperhitungkan aset yang dia punya, kekayaan yang dia punya. Ini sama halnya dengan orang-orang yang terkaya di dunia, itu biasanya ada orang-orang atau ada badan yang memperhitungkan kekayaan mereka. Nah, kemudian yang terakhir itu memudahkan pengawasan dan pengendalian. Dengan adanya inventarisasi nih, jadi mudah diawasin barang mana sih ada 10 unit di sini misalnya, barang mana yang masih ada, masih utuh, barang mana yang hilang. Tapi bayangkan kalau misalnya nggak dicatat, hari ini dilihat 10, besok misalnya bulan depan dilihat tinggal 9, nggak tahu, karena ingatan manusia ada batasnya. Oke, kalau cuman satu divisi yang dicek, kalau misalnya di perusahaan besar barang sebanyak itu siapa yang sanggup mengingat gitu ya kan. Jadi memudahkan dalam hal pengawasan dan pengendalian. Jadi kalau misalnya ada yang mau memanipulasi terhadap barang-barang gitu, itu juga bisa dicek ya, ada pengendaliannya gitu. Kemudian kita lihat yang selanjutnya ada manfaatnya. Manfaatnya yang pertama itu menyediakan data dan informasi dalam rangka menentukan kebutuhan. Nah, jadi ada datanya nih, ini loh nama-namanya, ini yang kita kekurangan nih, ini yang harus ini yang saat ini kita butuhkan tapi kita nggak ada gitu. Jadi ada data, ada informasinya gitu ya. Jadi sama kayak kalian misalnya ngerjain tugas, terus ibu selalu ngecek nih siapa yang udah ngerjain sama yang belum gitu. Nah, itu ada datanya, jadi nanti ibu gampang buat ngecek, oh si ini belum ngerjain, ibu nanti bakal nge-PC si Sofi misalnya ya kan, kayak gitu, atau nge-PC ketua kelas atau PJ-nya gitu. Nah, kemudian memberikan data atau informasi untuk dijadikan pedoman pengarahan pengadaan. Kalau yang tadi menentukan kebutuhan, ini untuk pengarahan pengadaan ya. Oke, menyediakan. Nah, di sini ada perbedaan ini karena buku paket yang digunakan buku paket tahun lalu sama yang perpaduan dengan buku paket tahun ini. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini mencatat dan menghimpun data aset ya. Jadi sama seperti yang tadi, yang tujuan tadi bisa menghitung kekayaan. Jadi dengan adanya si inventarisasi ini, ada tugas inventarisasi ini, jadi data-data yang ada itu bisa dicatat dan dihimpun dengan tertib gitu. Kemudian menyiapkan dan menyediakan bahan laporan pertanggungjawaban. Nah, di sini ini mirip dengan yang tujuan tadi. Tujuan yang tadi itu adalah memudahkan pengawasan dan pengendalian. Nah, jadi bermanfaat untuk menyediakan bahan laporan. Jadi ketika ada atasan kalian datang terus minta pertanggungjawaban, mana nih aset-asetnya, pada kemana gitu, kita ada pertanggungjawaban. Ini loh barang-barang yang rusak, ini barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi gitu. Kemudian menyiapkan dan menyediakan bahan acuan untuk pengawasan. Nah, ini juga sama dengan yang tadi, laporan pertanggungjawaban itu imbasnya kepada pengawasan. Jadi ketika adanya inventarisasi barang-barang yang udah dicatat nih, itu ada acuan pengawasannya. Barang ini unitnya segini, barang ini unitnya segini gitu ya. Nah, jadi ada acuan untuk diawasi unit-unitnya ada berapa, kondisinya seperti apa gitu. Kemudian menyediakan informasi mengenai aset sebagai bahan perencanaan, pengadaan dan pengelolaan. Jadi untuk perencanaannya sudah jelas, kebutuhan kita sekian nih, kebutuhan kita yang ini udah terpenuhi, barang-barangnya ada, asetnya tersedia dan masih bisa terpakai. Sedangkan untuk ketika kita melihat ada kebutuhan baru yang barang yang harus diadakan, kita lihat di inventarisasi, oh barang ini belum ada nih, diinventarisasi. Nah, jadi dilakukan pengadaan, kemudian ada pengelolaan. Nah, jadi ketika adanya inventarisasi, barang-barang yang tadi udah tercatat itu bisa dikelola dengan baik, mana yang harus dipelihara secara ekstrim, ada yang mana nih yang harus dipelihara secara berkala. Nah, atau barang mana yang sudah tidak layak dipakai lagi dan bisa dilakukan penghapusan, seperti itu ya. Jadi menyediakan informasi tersebut. Kemudian yang terakhir, menyediakan informasi tentang aset untuk menunjang perencanaan dan pelaksanaan. Nah, di sini untuk menunjang ya. Jadi kalau misalnya yang tadi sebagai bahannya, ini untuk menunjang perencanaan dan pelaksanaan. Barang-barang mana aja nih yang akan
Saatnya jam keempat dimulai. Nah, jadi barang It's time to begin the fourth lesson. jadi kita bisa menyediakan informasi untuk menunjang pengadaan. Oh, pengadaan akan dilakukan nih untuk untuk barang-barang di divisi ini. Nah, jadi pas dilihat di daftar inventarisasinya, oh, datanya ada sekian gitu ya. Jadi yang harus disediakan sekian, seperti itu. Kemudian dasar hukumnya. Nah, untuk dasar hukumnya itu pengelolaan inventarisasi itu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006. Nah, di dalam PP nomor 6 ini itu diatur tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah ya. Jadi yang diatur adalah barang-barang milik pemerintah. Kalau barang-barang swasta itu ada aturannya tersendiri yang berbeda dengan aturan pemerintah gitu ya. Nah, di dalam peraturan ini juga disebutkan nih ada institusi dan pejabat yang berwenang. Nah, pejabat yang berwenangnya ini ada PENUM ya, pembina umum, ada pembina barang inventarisasi atau PBI, ada penguasaan barang inventaris, ada unit pengurus barang, ada penanggung jawab barang inventaris, ada unit pengelola barang, dan ada bendahara materialnya gitu ya. Nah, ini dia penanggung jawab atas kekayaan milik negara. Pembina umum ini adalah presiden yang secara fungsional itu dilakukan oleh Kementerian Keuangan ya, yang selanjutnya itu dilimpahkan kepada Direktorat Jenderal Moneter. Jadi pembina umumnya itu adalah si menteri itu. Kemudian untuk PBI-nya sendiri adalah menteri yang secara fungsional itu dilakukan oleh pejabat eselon 1 ya. Ini ada typo, bukan fungsional tapi fungsional. Kemudian untuk penguasaan barang inventaris itu dilakukan oleh semua pejabat eselon 1 dan Kakanwil ya, pembantu penguasaan. Kemudian untuk unit pengurus barang itu kantor atau kesatuan kerja tempat barang berada. Misalnya di Dinas Kota Tangerang. Nah, itu ada UPB-nya, ada unit pengurusan barangnya ya. Jadi mereka istilahnya mengurusi barang-barang yang ada di kantor tersebut. Kemudian ada penanggung jawab barang inventaris ini oleh si kepala kantornya ya. Kemudian UPB itu orang yang ditugasi untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang atas perintah kuasa barang. Kuasa barang tadi siapa sih? PPBI ya. Jadi dia boleh melakukan tindakan menerima, menyimpan dan mengeluarkan itu atas perintahnya si PPBI. Nah, jadi nggak boleh sembarang dia yang ngeluarin gitu. Dia cuman ditugasin aja. Nah, kemudian bendahara material itu adalah penguasa gudangnya ya. Nah, sedangkan kalau misalnya di PPT ada 6, di PPT ini ada buku paket tahun lalu, sedangkan di buku paket tahun ini itu ada bendahara material atau penguasa gudang ya. Nah, jadi di barang milik negara itu ada orang-orang yang bertugas untuk mengawasi atau melindungi barang tersebut gitu ya. Kemudian kita lihat di sini ada prinsipnya. Prinsip inventarisasi itu yang pertama, semua alat atau perlengkapan harus disimpan di tempat yang bebas dari faktor perusak. Jadi jangan sampai kalian nyimpen barang di tempat yang lembab, di tempat yang kering, ataupun di tempat yang mudah dialiri air gitu ya. Itu nanti barang-barangnya bisa rusak gitu. Kemudian tempat penyimpanan itu mudah dijangkau. Jangan sampai nanti gudang penyimpanan itu jauh dari kantor, yang pas mau ngambil itu kalian harus jalan berkilometer dulu, atau misalnya buang waktu usaha dan tenaga ya. Jadi harus mudah dijangkau. Kemudian semua penyimpanan itu harus diinventarisasi menurut ketentuan. Jadi persediaan lama yang digunakan dulu. Nah, jadi jangan sampai ketika si petugas UPB tadi nih yang ditugasi untuk mengeluarkan barang dan menerima serta menyimpan, itu dia ngambil yang stok baru, nggak boleh. Jadi harus ngambil stok lama dulu, dihabiskan supaya stok lama ini nggak mengalami kerusakan dan nggak bisa terpakai gitu ya. Kemudian inventarisasi itu harus dilakukan secara berkala. Jangan sampai inventarisasi itu dilakukan hanya di saat tertentu atau di saat mau aja gitu. Jadi harus dilakukan secara berkala untuk mengecek kondisi dari si barang tersebut.
Nah, kemudian ada faktor pendukung dan faktor penghambat kegiatan inventarisasi. Nah, kita lihat yang pertama faktor penghambatnya dulu ya, SDM-nya. Nah, kualitas SDM ini bisa menghambat inventarisasi. Kenapa? Kalau misalnya jumlahnya kurang ya, jumlahnya kurang, terus orangnya nggak kompeten gitu, nggak berkualitas dan kuantitasnya kurang. Misal yang tadi di pengurus barang, orang-orang yang ditugasi untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang itu cuma satu orang doang di dalam satu kantor. Nah, belum lagi nanti dia bikin laporan penerimaan, bikin laporan penyimpanan gitu kan. Nah, itu juga bisa menghambat kegiatan inventarisasi. Kemudian yang kedua, anggaran yang dialokasikan itu minim. Anggaran ini juga berimbas kepada SDM. Kalau misalnya anggarannya sedikit, jadi kegiatan inventarisasi ya orangnya cuma satu gitu. Kemudian pencatatannya secara manual, masih menggunakan buku yang gimana, ataupun untuk dokumen-dokumennya itu juga menghambat kegiatan inventarisasi. Kemudian sistem pemberian sanksi. Nah, sistem sanksinya belum tegas juga bisa menghambat kegiatan inventarisasi. Kalau misalnya barang-barang yang ditaruh di kantor itu hilang gitu kan, karena nggak ada pengendalian karena kurangnya anggaran tadi. Nah, itu ketika hilang nggak ada sanksi yang tegas, jadi cuman sekedar SP misalnya, nggak ada yang sanksi yang tegas yang membuat jera gitu sehingga orang tersebut bertanggung jawab ya. Kemudian yang selanjutnya ada faktor yang mendukung inventarisasi. Itu ada dua, pengelolaan dan pengawasan. Jadi ketika pengelolaannya itu terkomputasi, itu bisa ditingkatkan nih pengelolaan dan pelaporannya yang efektif dan efisien. Kadang kan ada beberapa perusahaan yang sudah menggunakan sistem digital dan juga secara manual ya untuk pelaporannya dan pengelolaannya. Nah, ada juga yang masih bersifat manual, jadi dia hanya melakukan teknik pengelolaan dan pelaporan masih konvensional, masih secara umum yang sangat manual gitu ya, menggunakan kertas seperti itu. Kemudian untuk pengawasan yang baik itu usaha untuk menjaga dan memanfaatkan barang. Kan barang-barang kalau nggak diawasi itu bisa jadi nanti kehilangan, kecurian, atau mungkin dia mengalami kerusakan. Jadi harus ada pengawasan yang juga dilakukan secara berkala gitu ya. Jadi ketika dua hal ini dilakukan dengan baik, maka itu akan mendukung adanya kegiatan inventarisasi yang baik. Nah, kemudian selanjutnya ada langkah-langkah dari inventarisasi sarana dan prasarana. Langkah-langkah yang pertama itu ada LHO-PBI. LHO-PBI ini adalah lembar hasil opname barang inventarisasi. Nah, berdasarkan namanya nih, opname berarti barang-barang yang udah masuk ke dalam gudang atau kantor itu dilakukan perhitungan. Nah, perhitungan ini dilakukan secara periodik ya. Jadi enggak yang pas masuk doang terus habis itu nggak dicek lagi, enggak. Jadi secara periodik, pas masuk dicek, masih nanti misalnya kapan 6 bulan lagi dicek lagi kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada buku golongan barang inventaris atau BIBI ya, BGBI. Nah, jadi di dalam sebelum BGBI kita ada BIBI ya. Jadi BIBI ini buku induknya. Jadi setelah LHOPBI buku induk dulu baru buku golongan. Jadi ada 3 buku nih di dalam inventarisasi. Nah, buku induk ini dia mencatat registrasi ya. Jadi registrasi untuk barang inventaris baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Sedangkan kalau yang LHOPBI tadi kan semua barang masuk ke dalam situ. Jadi apapun barang yang masuk ke dalam kantor atau wilayah tertentu didata di LHOPBI. Nah, sedangkan untuk buku induk itu yang segala macam barang inventaris yang bergerak maupun tidak bergerak dan segala macam jenisnya gitu ya. Jadi buku induknya lah. Nah, kemudian baru habis itu buku golongan. Buku golongan ini atau BGBI dia itu pembantu dari buku tempat mencatat barang-barang inventaris sesuai sama golongan. Jadi kayak dia diklasifikasikan berdasarkan golongannya ya. Beda sama si induk ini kan si inangnya, sedangkan si golongan ini adalah anaknya gitu. Jadi sesuai dengan klasifikasi barang-barangnya.
Nah, setelah dicatat di dalam LHOPBI dan buku golongan, nah kenapa di buku tahun lalu ini, yang di PPT buku tahun lalu itu hanya menyebutkan LHOPBI dan buku golongan, karena LHOPBI juga memuat barang-barang yang sama dengan yang ada di buku induk ya. Cuman bedanya kalau LHOPBI ini kan dicek secara periodik ya, jadi barang-barang yang masuk, sedangkan buku induk segala macam barang yang ada di kantor itu dicatat di BIBI gitu, di buku induk. Nah, sedangkan buku golongan itu hanya yang golongannya masing-masing diklasifikasikan gitu ya. Jadi kalau misalnya mau nyari yang jenis ini ada di mana sih, nah lihat di catatannya dulu di buku golongan kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu baru deh langkah yang ketiga, kita kode klasifikasikan barang. Nah, kita menyiapkan kodenya. Kode klasifikasi barang itu terdiri dari 7 deretan angka. Jadi 7 angka itu angka pertama sebelum titik pertama itu sandi formulir ya. Jadi angka pertama sandi formulir, angka kedua itu angka kedua dan ketiga itu berarti 2 angka ya. Jadi 2 angka itu melambangkan sandi pokok. Nah, sandi pokok untuk kelompok barang. Kemudian 2 angka setelahnya itu sandi sub kelompok. Baru 2 angka setelahnya adalah sub-sub kelompok barang ya. Jadi ada 7 angka. Kemudian yang kelima itu menyiapkan daftar kode akuntan barang, akuntan pengguna barang. Nah, kode akuntan ini dia menunjukkan lokasi keberadaan barang. Jadi pihak yang di atas nih, yang pihak kementerian misalnya mau ngelihat barang-barangnya ada di lokasi mana, nah itu ada kode akuntannya, jadi mereka bisa melihat di kode tersebut. Kemudian baru menyiapkan daftar kode wilayah ya. Wilayah ini lokasi beradanya itu di wilayah mana gitu ya. Oke, berarti ada 5 langkah-langkah. Oke. Berarti cukup sekian untuk pembahasannya. Untuk rangkumannya kalian tulis di kolom komentar terkait apa saja yang sudah kalian pelajari dari materi inventarisasi ini ya. Ini lupa di edit PPT-nya. Oke, jadi itu aja untuk penjelasan dari inventarisasi sarana dan prasarana. Kalau ada pertanyaan kalian tinggal tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih.